kuat. Jalan kuat. Oke, selamat pagi anak sekalian. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Sekarang kami mohon sebentar kita berdiri untuk berdiri. Oke. Seperti biasa, kalau saya katakan pagi, tebus sekali. Kalau saya katakan siang, tebus 2 kali. Kalau sesuk malam, tebus tidak berbunyi. Oke? Ngerti? Oke. Pagi, siang, pagi, malam. Mantap, berarti konsentrasi ya. Oke, sekarang silakan duduk. Nah, sekarang anak-anak kami, kita akan membuat yang namanya kesepakatan atau keyakinan kelas. Apa? Iya, keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai positif atau prinsip-prinsip utama yang kita yakini, ya, dan berlaku secara umum. Universal namanya. Artinya tidak berlaku untuk saya, berlaku untuk semua orang. Diyakini oleh semua orang. Jadi karena ini berlaku untuk semua orang, terutama semua kesini, maka ini nanti akan dilaksanakan. Ya kan? Akan dilaksanakan dan dilanggar. Ketika nanti dilanggar, nanti akan ada konsekuensinya. Contoh, kalau misalnya dikatakan kami adalah siswa yang rajin, ternyata malas, konsekuensinya apa? Disuruh dong belajar, ya kan? Oke, baik. Ini akan saya bikin kertas. Silakan nanti tuliskan sini apa-apa saja ya yang menjadi pimpinan kelas ya. Oke. Yang bulan lem jangan diisi ya, dan di atas ya. Oke. Silakan tuliskan satu kalimat. Ya. Apa kira-kira yang menjadi pimpinan kelas kita? Oke. Ada pulpen yang kena? Oke, belum kau tulis? Pulpen, Pak. Pulpen, ini. Bantu. Terbiasa itu. Ya. Apa? Siswa yang kurang kalau kau inginkan. Oke, silakan baca. Nah, apa tuliskan? Kami ingin menjadi siswa yang beramal mulia. Bagus. Oke, silakan. Nanti kita tulis. Sini. Ya. Oke, silakan nak, bacakan. Kami menjadi siswa yang bertanggung jawab dan bersikap mulia. Kami ingin menjadi siswa yang bertanggung jawab dan berakhlak mulia. Tapi mirip-mirip saja, silakan tempelkan. Jadi kalau sama dia, tempel aja ke bawah berurut. Kalau sama kata-katanya, ya. Kami menjadi siswa yang jujur. Oke, silakan, bagus. Yang menjadi jujur. Ya, silakan nak. Jadi tempatnya buat sini. Terus. Kami ingin menjadi siswa yang berguna bagi nusa dan bangsa. Jadi siswa yang menjadi sukses ya. Oke. Yang berlalu kemarin kita baca masing-masing. Ayo. Oke.
kami ingin menjadi yang jujur, kami ingin menjadi siswa yang bertanggung jawab dan berakhlak mulia, kami ingin menjadi siswa yang berakhlak mulia, kami ingin menjadi siswa yang rajin, kami ingin menjadi siswa yang disiplin, bertanggung jawab, kami ingin menjadi siswa yang berbakti, kami ingin menjadi siswa yang berbahagia, kami ingin menjadi siswa yang sukses dan mulia, kami ingin menjadi siswa yang jujur. Jadi menurut ini lebih banyak yang menuliskan kami ingin menjadi siswa yang jujur. Jadi kalau yang namanya jujur berarti nggak boleh berbohong kan? Jadi ada 3-4 siswa tadi yang mengatakan kami ingin menjadi siswa yang berakhlak mulia. Bagus ya. Kemudian kami ingin menjadi siswa yang bertanggung jawab. Ada kira-kira 5 atau 6 yang menjadi keyakinan kelas kita di 82 ini. Ya, jadi semua keyakinan kelas kita inilah yang akan kita laksanakan dalam kehidupan di sekolah kita ini. Atau saat dalam pembelajaran kelas maupun saat di luar kelas. Oke, silakan 2. Cuman kecil dia. Nanti ada tunjukkan satu yang jujur. Tadi rajin. Baik, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Ya, pertama-tama kita mengucapkan segala puji kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena hari ini kita masih diberi kesehatan, diberi nikmat sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini. Pun yang perlu kami sampaikan pada saat ini adalah apa-apa yang telah kami peroleh atau saya peroleh dalam pendidikan program guru penggerak, yaitu paket modul 1. Dalam paket modul 1 ada 4 modul. Modul yang pertama yaitu mengenai filosofi pendidikan Indonesia menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, bahwa sebagai seorang pendidik kita itu dalam pembelajaran di kelas harus berpihak kepada siswa. Artinya selama ini kita melakukan pembelajaran adalah berpihak kepada guru. Semua guru yang menguasai, ya, semua guru yang menentukan apa yang terjadi di kelas itu. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, orientasi guru harus berubah menjadi orientasi siswa. Jadi artinya anak itu kita beri kemerdekaan bagi mereka untuk menggali potensi-potensi yang mereka miliki. Tentu anak-anak memiliki potensi. Poin berikutnya mengenai Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu sebenarnya adalah menuntun kodrat anak. Menuntun kodrat anak. Kodrat anak itu maksudnya potensi-potensi tadi yang ada. Menuntun berarti kita berlaku seperti pamong atau ayah. Bagaimana kita sebagai ayah memperlakukan anak kita sendiri di rumah tanpa menerapkan imbalan dari anak-anak. Pendidikan yang menuntun dan berpihak kepada anak. Lalu yang kedua menurut kami yaitu tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak. Jadi nilai-nilai guru penggerak itu ada yang kita miliki, tetapi langsung kita sudah punya. Cuman nilai-nilai dan peran yang kita miliki itu belum kita laksanakan sepenuhnya di kelas. Nilai-nilai guru penggerak misalnya guru itu harus mandiri. Mandiri artinya kita harus menggali potensi kita melalui pelatihan-pelatihan, seminar, workshop dan sebagainya. Jadi kita mandiri, baik yang dilaksanakan secara formal oleh dinas maupun dengan cara di luar itu. Lalu nilai yang lain ada nilai kolaboratif, dan inilah sebenarnya yang paling penting. Kolaboratif itu kerjasama. Sepintar-pintar apapun guru sekolah, kalau hanya begitu sendiri tidak akan mampu, tidak akan bergerak, tidak akan berubah sekolah itu. Tapi harus ada kerjasama antara guru, kolaboratif teman. Nilai berikutnya adalah nilai reflektif. Nilai reflektif itu adalah ketika guru itu mau mengevaluasi dirinya. Oh, seperti apa tadi saya di kelas mengajar? Apakah saya sudah benar? Apakah anak-anak sudah mencintai pelajaran yang saya berikan? Itulah refleksi evaluasi. Nah, lalu yang berikutnya adalah nilai inovatif. Nilai inovatif ini kalau sekarang itu sering diidentikan dengan kecanggihan zaman. Misalnya kalau mengajar itu pakai fokus segala macam, pakai media segala macam yang canggih-canggih. Nah, menurut saya sendiri yang namanya inovatif itu bukan harus dengan teknologi tinggi, tidak.
dengan cara mengubah mindset kita yang mengajar itu yang tadi saya bilang itu, yang selama ini mengajar berpusat kepada guru, dengan cara mengubah gaya berpusat pada itu termasuk inovasi. Membuat media sederhana kecil di kelas itu udah inovasi itu, membuat sesuatu yang baru, tidak monoton itu ada di kelas, ya kan? Termasuk kreatif gaya kita misalnya kan di depan terus, kita nggak mau menjumpai kelas bagaimana? Nah, gitu. Itulah modul yang kedua. Tambahan itu adalah peran itu misalnya kita sudah dulu berperan misalnya menjadi coaching bagi orang lain, termasuk seperti ini. Kalau ada ilmu yang kita miliki, kita bagilah kepada orang, pada rekan kita share. Kemudian buat murid menjadi pemimpin belajar. Artinya anak-anak boleh kita panggil ke depan untuk menjadi pemimpin bagi kawan-kawannya. Misalnya ketua kelas harus pemimpin itu. Dan peran-peran yang lain sebenarnya masih banyak, ya. Lalu di modul 3 kami belajar tentang visi. Visi itu adalah cita-cita yang akan kita capai pada tahun-tahun yang akan datang. Semua sekolah, semua lembaga, semua organisasi pasti mempunyai visi dan misi. Nah, sekolah kita tentu juga mempunyai visi. Nanti boleh kita diskusikan bersama dengan pimpinan sekolah seperti apa visi yang mau kita buat di sekolah kita ini. Baru di modul yang keempat inilah Ibu, Bapak Ibu, budaya positif. Ya, dalam topik ini ada 6 poin yang kami pelajari. Itu pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Artinya ini apa? Disiplin positif ialah kebiasaan-kebiasaan atau nilai-nilai prinsip yang diakui semua orang, gitu. Universal. Nilai-nilai kebajikan, ya. Seperti Pak Eri kemarin sudah membuat salah satu nilai kebajikan, yaitu siswa yang berakhlak mulia, ya kan? Salah satu unsur dari profil belajar Pancasila. Jadi artinya ini kalau namanya kebajikan universal berarti dia semua orang, ya, terlepas dari suku, agama, ras, golongan dan sebagainya. Contoh kalau kejujuran itu semua orang pasti menginginkan jujur. Walaupun bangsa Amerika, walaupun bangsa Australia, Indonesia, suku apa dia pasti menginginkan yang namanya kejujuran, sudah pasti. Komitmen dan segala macam. Baru teori motivasi, hukuman, konsekuensi dan institusi. Keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, segitiga institusi. Seperti apa poin-poin yang 6 ini? Nah, ini dia. Nah, kalau selama ini kan disiplin kita cenderung memaknai disiplin adalah peraturan, ya kan? Peraturan. Kalau misalnya disiplin langgar, anak hukum, ya kan? Beri hukuman kepada. Sebenarnya kalau disiplin ini cenderung dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Artinya kalau disiplin itu datangnya dari kita sendiri. Artinya motivasinya motivasi intrinsik dari diri kita. Artinya kita nggak mampu mensukai orang, nggak mampu. Karena apa? Dia mempunyai posisi kontrol tersendiri. Jadi kita yang mensukai diri kita. Anak-anak juga kita suruh dia mensukai dirinya. Ketika kita mensukai anak, berarti motivasinya dari luar. Gara-gara dari luar maka disiplin. Sama dengan kita, gara-gara orang maka disiplin, kan nggak mungkin kan? Kita disiplin dari diri kita. Misalnya datang ke sekolah dengan waktu dari kita datang. Itulah yang sebenarnya disiplin yang dimaksud pada materi ini. Nah, di bawah lagi itu, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin atau disiplin pribadi yang datang dari kita, maka wajiblah penguasa lain yang mengatur diri kita. Kita nggak mau sebenarnya diatur-atur orang kita kan. Anak-anak itu sesungguhnya nggak mau diatur-atur seperti itu. Nah, nilai-nilai kebajikan universal itulah yang saya sebut tadi Bapak Ibu. Ini nilai-nilai ini berlaku secara universal di mana-mana, ya, tanpa memandang suku, agama, ras, golongan, faktor sosial, faktor sebagainya. Ya, nilai-nilai kebajikan universal berarti nilai kebajikan yang disepakati bersama. Artinya tidak ada yang melawan atau tidak ada yang tidak setuju dengan kesepakatannya. Lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya, nilai-nilai ini merupakan payung besar atau fondasi bagi sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita dalam berperilaku. Menurut William Glasser pada teori kontrol itu menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Iya, setiap perbuatan memiliki tujuan. Kenapa anak-anak misalnya mau lempar-lempar orang? Ya kesenangan dia. Masalahnya bagaimana supaya anak tidak melempar orang? Kita tuntun dengan cara yang tadi itu, dengan cara bijak.
Ya kan, kita tanya, kenapa anak kau lempar kawanmu? Kita tanya mereka. Nanti ada tujuannya. Saya senang Pak melempar orang. Lalu kenapa? Apakah kalau melempar orang dibolehkan? Kita tanya dia. Enggak Pak. Jadi kalau nggak boleh jangan melempar orang dong. Nah, jangan langsung dihukum. Sini kau. Langsung anaknya dicubit. Menurut teori ini nggak boleh. Ya masih seputar nilai kebajikan moral dalam standar pendidikan kita juga dicantumkan itu dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif. Maka setiap orang sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung. Itu yang sudah tadi Bapak Ibu, kita harus kolaborasi. Nah, teori motivasi itu tadi bisa sampaikan. Kalau kita mau melakukan sesuatu itu datangnya motivasi itu kalau boleh dari kita sendiri tanpa pengaruh dari luar, ya kan? Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itulah tujuan dari motivasi itu. Ya, yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang. Misalnya kalau orang melakukan sesuatu, ada yang diharapkan kira-kira ini satu untuk mendapatkan imbalan. Misalnya kalau saya baik, nanti ada imbalannya gitu, ya kan? Nanti paling saya nanti dibebaskan, atau dikasih hadiah. Itu tujuannya motivasi tadi itu. Lalu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya, ini yang paling bagus. Sering kita gunakan selama ini hukuman. Ketika anak salah, hukum, ya kan? Panggil orang tuamu. Nah, yang sebenarnya yang paling bagus adalah yang nomor 3 itu restitusi, ya. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi anak atau murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Kita suruh dong anak itu memperbaiki kesalahan. Kenapa kamu terlambat, Nak? Dijawab, saya terlambat bangun, Pak. Oh iya, jam berapa rupanya kamu tidur malam, Nak? Jam 10. Jam 10 kok bisa bangun terlambat? Mamaku lupa membangunnya aku. Loh, yang sekolah mama atau kau, Nak? Nah, kita tanya mereka. Kita tanya dia kenapa dia terlambat, apa alasannya. Tentu dia punya alasan kenapa terlambat. Dengan restitusi merupakan pendekatan lainnya, pendekatan bagaimana anak supaya mau memperbaiki kesalahannya tanpa unsur paksaan. Ini mempunyai proses, Bu. Artinya tidak sekejap anak berubah, tidak. Bisa aja anak yang datang terlambat tadi besok terlambat lagi dia. Artinya dia belum siap menerima pendekatan yang kita lakukan itu. Nah, dinasihati ya kan anak itu belum tentu mau. Tapi butuh proses, butuh waktu. Ini yang merupakan gerakan baru dari materi yang kami pelajari di modul 1/4 ini, yaitu budaya positif. Bagaimana supaya anak-anak itu mau melakukan nilai-nilai kebajikan universal tadi, maka kita buatlah keyakinan kelas. Keyakinan kelas ialah nilai-nilai positif atau prinsip utama yang harus dipatuhi bersama lah kira-kira. Artinya tidak boleh dilanggar. Misalnya, buatlah kesepakatan kelas kalian. Misalnya, anak-anak buat, kami adalah siswa yang menjadi siswa yang jujur. Berarti bagus dong. Berarti di antara anak itu tidak ada yang jujur, nggak ada yang berbohong. Misalnya dia menemukan sesuatu, ya misalnya pulpen meja, dia dengan jujur. Ini tulis siapa? Nah, jadi kalau misalnya ada mereka yang bohong, berarti mereka melanggar ini dong. Contoh keyakinan kelas, contoh tingkat SD kelas 1 ya, keyakinan mereka di kelas itu, setiap anggota kelas atau siswa perlu belajar, dia dong masih kelas 1 SD dan seterusnya. Kalau kelas 5 mungkin agak beda, agak lebih tinggi mungkin muatannya kan. Kelas 5 bersikap positif, dalam sini positif, senantiasa menjadi diri yang baik. Nah, berarti nggak bisa dia mengontrol dirinya tadi itu kan, tanpa harus dimotivasi oleh orang luar atau orang lain. Percaya dan menghormati orang lain, udah bagus ini menghormati, berarti nggak mau lagi menyakiti orang. Nah, udah komitmen mereka itu, berkomitmen terhadap itu, berarti tugasnya dikerjakan dong, tanpa terlambat gitu kira-kira. Senantiasa membantu, tapi tolong menolong. Berarti sudah ada budaya positif di kelas itu, mereka saling membantu, ya kan? Kalau di SMP, kira-kira gini lah bunyinya, lebih tinggi lagi. Kami meyakini bahwa sangat penting menghormati semua orang. Iya dong, bagus ini. Kalau ada anak-anak kita membuat komitmen seperti ini atau tingkat seperti ini, budaya itu seperti ini, artinya nggak ada lagi masalah bagi anak kita bahwa mereka sudah saling menghormati, ya kan? Tidak perlu lagi misalnya mengucapkan kata-kata kasar kepada kawan, tidak perlu lagi membuli orang lain, karena ini udah tugas mereka. Nah, kemudian kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang tertentu. Iya dong, tugas apapun kita berikan mereka sudah siap mengerjakan itu. Kita kasih misalnya ekstra pramuka segala macam, mereka sudah siap mengerjakan karena ada komitmen, kemudian diterima dan dimiliki. Ini
Banyak anak merasa tidak terima di sekolah. Kenapa? Ya mungkin gurunya mungkin ya kan, misalnya kita lah sebagai guru mungkin kita tidak berlaku baik kepada anak-anak sehingga kita masih dibenci. Saya nggak suka kalau ibu itu masuk ke kelas saya, kan ada di dalam anak, ada itu. Ya itu karena gurunya. Kebutuhan dasar. Ini saya sebut tadi. Kenapa anak mau melempar? Kebutuhannya itu. Kenapa orang lari-lari di hujan? Kebutuhannya itu. Perlu dilarang itu tidak, tapi buat restitusi pendekatan. Nah, kenapa kau main hujan? Apa nggak sakit kau nanti? Apa nggak marah orang tua? Itulah kita buat pendekatan. Jangan bilang, kau kenapa kau situ? Pilih kau. Itu bahaya sama mereka. Itu menjatuhkan mentalnya itu. Oh, bapak ini mentang-mentang, ibu ini mentang-mentang kan gitu. Nah, kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan bertahan hidup. Kalau ini pasti semua orang, ya. Tentu ini mengenai apalah ini kebutuhan makan lah, minum lah ya kan udah pasti ini kita miliki. Kebutuhan kasih sayang ini dan kasih terima, love and belonging. Cuma kita ingin diterima dan sayangi tanpa ada orang membenci kita. Senang kita rasanya kalau kita dicintai, ingin dihargai. Berarti saya berharga di mata dia. Seperti saya hargai sama ibu bapak. Kenapa udah mau kan? Seperti. Tapi ketika misalnya kita panggil, Bu, datanglah besok ya, cuek dia, berarti dia nggak menghargai saya. Suatu saat juga saya mungkin nggak menghargai dia lagi, ya kan? Karena saya nggak diterima di dia. Nah, ini kebutuhan penguasaan yang tadi, anak-anak sering membutuhkan ini. Mereka merasa kuasa di kelas itu, gengnya lah kira-kira. Aku di sini kelas ini yang menjadi bos, kata anak-anak. Kemudian kebebasan juga. Kita juga orang tua memiliki ini, membutuhkan kebebasan ini. Jangan diganggu orang kita, jangan terikat dengan orang. Ya kan, termasuk ini, kita belum jam berapa supaya kita bebas. Kita butuh itu kebebasan itu. Sampai di rumah kita kan banyak yang mengganggu, banyak yang mengatur dan kebebasan ini betul. Semua membutuhkan nilai kebebasan. Lalu yang kelima kesenangan. Ini anak-anak membutuhkan kesenangan ini. Ya. Senang bermain, senang cabut-cabut, senang ngumpat di pokok-pokok rambusan. Itu kesenangan mereka. Kita larang itu tidak. Hanya dengan kita buat pendekatan dengan menggunakan restitusi tadi. Kenapa kamu dilarang? Terbaik dari orang. Kita bilang mereka itu. Cuman dibutuhkan kesabaran sama kita Bapak Ibu ya kan? Nah, ya kan? Nah, biasanya kita kan penghukum nih kita selama ini. Sini salah hukum. Cubit tadi dipanggil, marahin kau. Ya, semalam itu lah anak-anak itu yang nggak pakai sepatu dipanggil itu down mentalnya. Biasanya kalau kata-kata penghukum kan patuhi aturan. Awas kau nanti kau ya nilaimu saya buat rendah. Salah itu. Kau selalu saja salah. Itu kalau orang penghukum. Selalu kau terakhir, tak pernah sisir tugasmu. Kau terus, namamu terus. Nah, itu kalau penghukum. Awalnya itu Iya. Nah ini pembuat masa bersalah. Artinya pembuat itu siswa itu selalu merasa bersalah. Kita buat. Nah ini bisa dikatakan. Ibu saat kecil dan kau. Saya nggak terima dengan perbuatanmu. Berapa kali bapak atau ibu nak engkau? Kamu nggak kena juga ya? Kalau kita bilang sama anak itu mana kesan anak-anak? Kau selalu salah. Apa katamu? Terjadi situ. Dengan anak. Los kata anak-anak. Lalu teman. Nah kita guru bisa juga berlaku seperti teman kepada anak-anak. Ya. Tapi bagaimanapun berlaku nanti tak juga nggak bagus. Nomor 1, nomor 2, nomor 3 nggak bagus. Dampaknya ada. Teman, ketika misalnya kita kasih suatu saat misalnya makanan, nak makan, kamu kawan, besok kita kasih apa katanya? Enggak kawanku kau katanya. Karena dia mengharapkan sudah imbalan atau pemberian dari gurunya. Jadi kawan katanya. Ini kata nomor 4, memantau atau pemantau monitor. Nah biasanya kata-kata yang keluar dari kata pemantau, perhatian apa sekolah? Karena tahu kamar sekolah kan, hasilnya kan pakai baju apa? Baju putih apa? Putih biru. Kenapa kau pakai muka? Apa kamu nggak tahu peraturan? Awas ya fungsi nanti ada nanti apanya? Hukumannya. Kau nanti mencuci kamar mandi. Anak-anak nggak mau itu, mentalnya jatuh itu. Nah yang paling bagus adalah ini Bu, yang nomor 5 manajer. Manajer itu diibaratkan seperti ayah atau bapak dalam keluarga atau di sekolah. Misalnya kalau kursi manajer dia, nah inilah kata-katanya. Apa yang kita gini, seperti saya semalam sama Asifa, saya bilang, nak kok pakai sandal kau nak? Saya bilang gitu ya kan, ketawa anak itu. Bahasa sepatuku Pak, katanya. Loh, kok bisa bahasa Asifa? Kena hujan. Kan hujan memang, kan suka sih hujan. Jadi saya bilang sama anak itu,
Nah, apa memang dibolehkan sekolah kita ini menggunakan sandal? Tidak, Pak. Ya tahunya kau, saya bilang gitu. Nah, oke sih Pak. Saya bukan mau bermaksud mengambil kesalahan dari kau. Bukan. Saya bukan mau marah sama kau sih Pak. Tapi bagaimana kita mencari solusi? Nah, itu ada yang Bapak lakukan sama Sipa, saya bilang gitu. Lalu saya bilang sama Sipa. Nah, sekarang Sipa, apa usahamu supaya kau besok enggak pakai sandal ke sekolah? Saya bilang sama Sipa. Nanti Pak, kalau sekolah saya gantung. Bagus. Usaha lain? Oh, kalau bisa nanti saya jemur Pak pas ada panas. Bagus. Nah, kawan itu kau lakukan Sipa, harus segera. Nanti Pak pulang sekolah. Bagus. Yakin kau bisa melakukan Sipa? Yakin. Nah, yakin. Jadi nggak marah dia kan? Nggak marah dia, nggak ada di sama saya. Orang nggak saya marahi kok dia, nggak saya hukum dia. Kan saya tanya kenapa pakai sandal? Tanya apa alasannya kan gitu. Ini namanya posisi manajer. Nah, inilah segitiga setuju ini. Ada 3 sisinya, jadi ada 3 pendekatan ini. Misalnya kalau anak-anak ada salah Bu, jangan langsung kita bentak misalnya. Kita buatlah penenangan jiwa, kita nenangkan jiwa. Sini kan. Seperti itu. Itu yang namanya stabilitas. Stabilkan dulu orangnya, jangan posisi dia marah atau posisi dia kalut langsung kita panggil marahin. Lalu yang berikutnya validasi tindakan. Ini kita yakin karena kau benar salah kan? Ini nggak boleh kan memakai sandal ke sekolah kan salah itu. Artinya dia yakin, dia tahu bahwa dia salah. Ada anak kan bilang salah nggak ngaku dia. Mana salahku? Kata ini mengaku benar kesenangan. Jadi kita buat dulu validasi. Artinya kita sahkan. Kata validasi kan berasal dari validasi soal kan ada itu kan? Artinya apa itu validasi soal? Artinya jawabannya tidak ngambang. Nggak main 2 jawabannya, 1 jawabannya. Itu namanya valid. Nah, baru kita buka lah tadi keyakinan kelas. Kan kemarin kan kita sudah buat kesepakatan kelas, yaitu misalnya disiplin berpakaian. Nah kenapa kau langgar itu nak? Pak, itu sudah kemarin kan. Nah, biasanya kita tanya mereka apa keyakinan atau kesepakatan yang sudah kalian buat. Seperti tadi kan ada, kami ingin menjadi siswa yang jujur. Ya kenapa kamu nggak jujur sekarang nak? Kami menjadi siswa yang berikut, kenapa nggak komitmen nak? Kami siswa yang berikut, kenapa kau pakai sandal nak? Nah, itu kita bilang. Masalah berhati kan proses. Posisi kita sebagai manajer atau sebagai among, pamong, ayah untuk anak-anak. Memang berat rasanya kan Bapak Ibu? Bagaimana saya melakukan itu kepada anak saya? Ya kan? Nah, inilah rangkaian disiplin positif. Jadi harapan kita bersama dengan Bapak Ibu, marilah kita saling membantu, mari belajar kita Bu. Kalau Ibu ada yang lebih tahu, ada ilmu spesial bagi ke saya demikian. Kalau saya dapat, saya bagi yang mau berbagi kan Bapak Ibu. Kalau yang nggak mau berbagi, ya biarlah belajar sendiri, dia dan buku sendiri. Oke Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya dan perhatiannya, sehingga pada kesempatan ini mau berbagi dengan saya yaitu tentang penerapan budaya inklusi sekolah. Semoga Tuhan merestui atau memberkati pekerjaan kita sekolah ini. Amin. Amin.